Perkenalkan, nama saya Intan Kusmaning Tias, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dari Universitas Al-Muslim Aceh. Nomor peserta PPG saya 20150359430. Nomor induk mahasiswa saya 21131316068690440. Berikut bukti bahwa saya telah melakukan pendaftaran UKM PPG tahun 2021. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak?
Tadi kata ketika hujan selalu mengeluarkan bunyi ya. Nah, saat itu kata jantan ingin memanggil kata siapa? Kata betina untuk berkembang biak. Nah, perkembangbiakan kata tersebut menghasilkan apa ini? Telur. Nah, kemudian sekarang ketika kata berkembang biak, perhatikan depan. Ketika kata berkembang biak, ya, di sini kemudian menjadi apa ini? Nah, berudu. Berbeda ya dengan kata dewasanya. Kemudian setelah menjadi berudu tahapannya apa? Berduduk dua kaki. Kemudian berduduk empat kaki. Kemudian menjadi, kemudian baru menjadi kata dewasa. Kira-kira kata tersebut mengalami apa? Metamorfosis atau mengalami daur hidup. Coba kita simak video berikut ini. Lihat. Siklus hidup yang terjadi pada makhluk hidup berbeda-beda. Namun, sekarang kita akan mempelajari siklus hidup hewan. Tahukah kamu? Ternyata hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Ada hewan yang memiliki siklus metamorfosis dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis atau disebut ametamorfosis. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan amfibi, sedangkan ametamorfosis dialami oleh sebagian besar mamalia, reptil, unggas, dan ikan. Sekarang, mari kita lihat perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Pada siklus ini, metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang sangat drastis pada perkembangan hewan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian dia menjadi ular, lalu berubah menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak atau kodok, nyamuk, dan lainnya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak memasuki fase pupa. Jadi, fase dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakannya dengan hewan dewasa adalah ada atau tidak adanya sayap. Contoh, jangkrik, kecoa, belalang, dan lainnya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ada yang tahu? Apa Mbak Hani? Daur hidup hewan. Kita buktikan ya. Yuk, perhatikan. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Lihat. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Ini yang namanya metamorfosis. Tadi kalau kalian sudah melihat, oh, pada katak itu tadi ketika katak berkembang biak, kemudian menghasilkan telur, ya kan? Dari telur kemudian berubah menjadi apa tadi? Berudu, ya kan? Nah, di sini setelah kelahiran, penetasan hingga dewasa, dari berudu kemudian jadi berudu kaki dua, kemudian katak muda. Setelah katak muda menjadi katak dewasa. Video apa yang telah kalian saksikan tadi? Metamorfosis. Ada metamorfosis
Kemudian contoh yang ketiga apa? Nyamuk. Dan juga ini apa ya? Lebah. Selanjutnya. Tidak sempurna. Nah, contoh metamorfosis tidak sempurna yang pertama ada apa ini? Dari apa? Kemudian limfa. Kemudian jadi kemudian di sini ada apa? Juga sama tahapannya. Ini ada apa? Ini. Jadi contoh metamorfosis tidak sempurna ada kecoa, ada belalang, daun jagung. Lalu apa ya perbedaan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? Ada yang tahu tidak? Kita buktikan ya. Kita buktikan Bu Guru mempunyai di sini adalah wayang gambar. Nanti kita akan buktikan apa ya kira-kira. Kita analisis perbedaan dari metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Nanti kalian ambil satu-satu ya. Kemudian nanti kalian berdiri di depan kelas. Siapa yang mau maju? Hani dulu silakan mengambil salah satu. Ayo silakan ke sana. Yang kedua siapa? Wisnu. Bebas mau ngambil di mana saja. Yang mau maju? Aku. Iya. Silakan berdiri di sini saja. Ada dua siapa? Amel, silakan. Angkat. Kalau sekarang metamorfosis sempurna sampai di atas berbunyi telur. Nah, ini tahapannya. Kemudian silakan kalau yang belalang. Telur. Nimfa. Ya, itu tahapan metamorfosis tidak sempurna dengan metamorfosis sempurna. Berbeda ya. Pokoknya diingat, kalau yang kupu-kupu mengalami tahapan pupa atau metamorfosis sempurna. Kalau yang metamorfosis tidak sempurna mengalami tahapan nimfa. Jelas sampai di sini? Bisa membedakan? Bisa. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang guru punya teks bacaan yang berjudul apa? Jauh hidup hewan. Nah, ini teksnya. Silakan Mas Aldi dibacakan yang keras dan teman-teman yang menyimak dengan baik. Saya Mas Aldi. Kamu akan hidup mengalami siklus hidup atau jauh hidup. Jauh hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama kali organisme itu hidup di bumi lalu tumbuh dan berkembang menjadi organisme atau makhluk hidup dewasa dan berkembang biak. Untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya, jauh hidup hewan dimulai saat Langkah menemukan pokok pikiran yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Tadi sudah kalian lakukan? Sudah. Kemudian memahami isi teks yang kalian baca. Dan ketiga, mencatat ide pokok yang terdapat pada kalimat inti. Nah, kalau sudah menemukan pokok pikiran, nah kita catat di sini. Selain itu, selain pokok pikiran, kalian juga akan mencari yang namanya informasi penting. Nah, bagaimana cara menguraikan informasi dengan menggunakan peta pikiran? Video berikut ini. Nah, di sini ada dua orang anak yang sedang berbincang-bincang. Dia bilang bahwa kemarin dia sudah belajar tentang cara mencari informasi dari bacaan dengan mencari ide pokok terlebih dahulu. Nah, ternyata mencari informasi dari teks non-fiksi bisa juga menggunakan peta pikiran. Seperti apa
caranya mencari informasi dengan menggunakan peta pikiran? Nah, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang biasanya disajikan berbentuk cabang, seperti pohon. Nah, cara menguraikan informasi dengan peta pikiran, yang pertama, tentukan dulu ide pokok setiap paragraf dari teks yang kamu baca. Nah, setelah menentukan ide pokok, kalian juga bisa membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, membuat daftar pertanyaan ini juga dapat mencari informasi yang ada di teks. Setelah itu, kalian tuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Dalam bentuk pokok peta pikiran. Nah, peta pikirannya contohnya seperti ini. Jadi tadi kan judulnya apa bacaannya? Daur hidup hewan. Di sini apa informasi pentingnya, yaitu daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Yang kedua, daur hidup hewan dimulai saat kelahiran dari perut induknya atau menetas dari telur. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas semuanya apa yang kita sampaikan? Sudah. Terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri semua. Berdiri semua, kita speaking terlebih dahulu ya. Apa tugas kalian hari ini? Yang pertama, 1. Menganalisis perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tugas yang kedua, membuat badan metamorfosis dua hewan yang berbeda dengan media kartu gambar. Nanti akan Bu Guru bagikan satu persatu per kelompok medianya. Silahkan untuk kelompok kata membuat peta pikiran pada LKPD. Ya, petunjuknya berdasarkan bacaan, nanti di LKPD ada bacaannya. Kalian menentukan pokok pikiran terlebih dahulu dan informasi penting nanti dituliskan pada tabel. Setelah itu baru kalian membuat peta pikiran berdasarkan tabel yang telah dibuat. Kelompok kata sudah ditulis, nama kelompoknya sudah. Ya, namanya jangan lupa semuanya. Ya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya. Nah, cari terlebih dahulu. Nah, lihat, baca dulu, kemudian nanti dikerjakan yang di belakang. Lanjutkan.
pentingnya kalian bisa membuat ke peta pikiran. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Siap untuk evaluasi? Siap. Akan Bu Guru bagikan soal evaluasinya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Bu Guru beri waktu 10 menit dari sekarang. Kelompok atas sudah selesai semua? Alhamdulillah kalau sudah selesai semua. Mari kita koreksi bersama-sama. Boleh ditukarkan dengan teman sebangku. Ya, baik. Nomor 1. Dari beberapa pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri metamorfosis sempurna yaitu nomor berapa dan berapa? 1 dan 3 apa 2 dan 3? 1 dan 3. Jawabannya B. Siapa yang betul semua tadi? Wah, hebat semua. Berarti kalian sudah memahami materi yang Bu Guru sampaikan. Kemudian, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Adakah materi yang belum kalian pahami? Sudah. Apa pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini berarti apa saja? 1. Kalian sudah belajar tentang metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi 2. Apa dan apa? Iya, sempurna dengan tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna. Contoh metamorfosis tidak sempurna. Membaca teks dengan benar. Kemudian kedua, memahami teks bacaan. Dan yang ketiga, apa? Mencatat. Ya, kemudian menuliskan informasi penting dalam peta pikiran. Kalian bisa menuliskan dengan bagan-bagan atau dengan apa? Garis-garis ya. Ya, itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, mari kita menyanyikan lagu Gundul Gundul Pado. Sudah bisa semua? Ya, mari nyanyikan dengan semangat. Ya, dengan Korea sudah Bu Guru ajarkan. Gundul Gundul Pado, gembelena, nyunggi nyunggi wakul wakul, gembelena, wakul rimpang sedane dadi salatan, wakul rimpang sedane dadi salatan. Nah, selanjutnya guru tidak lupa selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Pakai masker ya kalau keluar rumah, manapun pakai masker. Nanti kalau pulang sekolah, cuci tangan dulu sebelum masuk, pakai sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Nah, selain itu belajar lebih giat lagi ya, karena kalian sudah akan memasuki semester kedua. Ya, belajar yang giat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Sudah? Nah, kalau sudah, mari kita berdoa sebelum pulang. Silakan Mas Ardi dipimpin teman-teman berdoa.
akhiri. Bu Guru mohon maaf atas segala kesalahan atau tutur kata Bu Guru yang kurang berkenan di hati kalian. Bu Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum